ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapitnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pahala yang dari membaca dan mendengarkan Al-Quran ini kepada kita semua saat ini. Berikutnya sambutan dari yayasan yang akan diisi oleh Yayis. Monggo Bunda bisa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga kembali pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul bersama ayah bunda sekalian dalam agenda tim bulanan, yaitu Sekolah Perempuan Gabungan antara Zurid, KB, TK, SD, SMP, dan SMA. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa menyatukan hati-hati kita dalam rangka mendidik putra-putri kita untuk menjadi generasi yang mampu memegang peradaban ke depan. Salawat dan salam semoga tercurah untuk uswah hasanah kita Rasulullah SAW yang akan kita nantikan sapanya di yaumul akhir. Yang saya hormati Ustaz
Ustazah Muji Rahayu yang kebetulan beliau adalah PJSOT SMP dan SMA, dan kebetulan panitianya pagi ini adalah gabungan antara SMP dan SMA. Barakallahu Muhammad Sholihah semuanya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, sebagaimana tagline-nya ya SPT Harapan Bunda, yaitu berprestasi bersama Al-Quran, maka banyak hal yang ingin kami satukan langkah kita dalam rangka menjadikan pribadi anak-anak didik kita, bukan hanya anak didik kita tapi orang tua yang mendampingi putra putrinya juga bagaimana mencintai Al-Quran. Banyak program yang kita agendakan, salah satunya adalah sekolah orang tua. Sekolah orang tua itu ada bulanan, ada 2 mingguan, ada pekanan. Monggo nanti bisa bergabung. Untuk ayah, insya Allah sudah ada forum yang rutin tiap malam Selasa, walaupun masih online, tapi kadang juga offline. Beberapa kali saya menerima kabar para ayah itu offline di tempatnya, di pelabuhan Lidah atau di mana itu kemarin saya dengar seperti itu. Yang kedua adalah adanya rumah tahfidz ini juga kita dalam rangka untuk memfasilitasi para orang tua yang kebetulan menginginkan putra putrinya untuk bisa boarding, tapi karena kapasitas kami yang terbatas, kami hanya menerima santri putra saat ini 18 orang, dan sementara asramanya ada di SD lantai atas atau depan yayasan. Monggo kalau misalnya nanti tahun depan ayah bunda mau bergabung dengan kami. Kalau untuk putrinya masih kita masih kontrak. Mudah-mudahan Allah memberikan keluasan rezeki kami. Tanah sudah ada, tinggal bangunan untuk rumah tahfidz sedang kami upayakan. Mohon doanya dan dukungannya agar rumah tahfidz itu segera terwujud. Yang ketiga adalah PTU, program tahfidz unggulan. Ini kalau bahasa zaman saya itu adalah santri kaum. Jadi anak-anak berangkat jam 6 pagi mengikuti program tahfidz unggulan yang alhamdulillah progresnya semakin kesini, anak-anak bersemangat. Jadi yang mungkin orang tuanya menginginkan anak-anaknya itu menjadi hafiz Quran, tapi tidak tega untuk dipesantrenkan, akhirnya mengikuti program PTU. Harapannya nanti anak-anak yang lulus PTU ini adalah menjadi corong kebaikan Al-Quran di hadapan kita. Yang kedua adalah qiraat. Bagaimana kita membenahi pembacaan, bukan hanya bacaan orang tuanya, anaknya, tapi orang tuanya pun juga kita fasilitasi. Jadi nanti ayah bunda sekalian sudah ada grup terutama di SD yang sudah terbentuk belajar qiraatnya. Yang ketiga nanti ketika bulan Ramadan kita ada program BIS, sehari bersama Al-Quran, SPG, sehari bersama Al-Quran. Jadi ini adalah kalau ibunya mungkin berpikirnya kemarin mama-mama yang pernah ikut sehari bersama Al-Quran di bulan Ramadan itu mikirnya nanti masaknya gimana. Saya bilang datang dulu insya Allah nanti Allah akan merahmati barang siapa ketika kita hadir dalam majelis ilmu tentang Al-Quran, insya Allah akan mudahkan. Yang pertamanya mama-mamanya sudah sepadan gimana ini nanti masaknya, anaknya gimana, puasanya. Tapi alhamdulillah kemarin pesertanya testimoninya luar biasa. Sehari bersama Al-Quran yang kita adakan di Masjid SMP itu luar biasa, dan qadarullah ada salah satu wali murid yang mudah-mudahan Allahumma yarham memahirkan beberapa hari setelah ikut sehari bersama Al-Quran, Allah mencabut memanggilnya, dan mudah-mudahan husnul khatimah. Di bulan Ramadan beliau bilang begini,
Dan untuk ayahnya itu malamnya ada Abil, malam iman dan takwa. Jadi buka puasa bersama, sahur bersama, terus nanti kita tahajud bersama, khataman bersama di malam itu. Dan awalnya ada mama yang bilang begini, Bun, kalau saya ditinggal ayahnya saya nggak berani tidur. Bismillah, ada Allah, lepaskan ayah untuk bisa ikut sehari bersama Al-Quran. Akhirnya dilepaskan sambil dia jabrian terus sama saya, Bun, anak-anak nanti kalau lewat nyari ayahnya dibilang Allah, ayah lagi berjuang bersama Al-Quran. Oh gitu, kalian akan menjadi anak yang hebat karena ayah kalian ada berjuang Al-Quran. Ternyata paginya itu besoknya ketemu saya meluk bahwa jadi mandiri saya sebab Al-Quran. Mudah-mudahan ayah bunda nanti ketika kita ada agenda sehari bersama Al-Quran, ayah bunda saling mendukung. Ayahnya melepaskan bundanya pagi itu sehari bersama Al-Quran, bundanya malamnya melepaskan ayahnya untuk maghrib bersama kita. Ibuan bersama kita, saya bapak-bapak ustadz-ustadznya nanti ada agendanya. Jadi ternyata luar biasa. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kenapa kita senantiasa ingin bertautan untuk membersamai putra-putri kita. Jadi saat ini anak-anak kita sedang dalam masa yang luar biasa. Mohon kerjasamanya, terutama adalah terkait dengan HP. Tolong bikin satu aturan yang kita samakan. Habis subuh atau minimal habis bangun tidur anak tidak pegang HP. Sebelum dia membaca Al-Quran minimal 2 kali. Mari kita sepakat bersama. Habis maghrib tidak ada HP. Mamahnya pun juga gitu. Yang dipegang Al-Quran, Al-Quran tidak Al-Quran HP, benar-benar Al-Quran. Ayah bunda juga seperti ini. Karena apa? Saya di lapangan kami yang di sekolah luar biasa mendapatkan anak-anak itu yang membuka situs-situs pornografi. Dan anak-anak yang sudah terpapar ini, ketika kita ingin membenahi, dia tidak ada rasa bersalah dan pandangan matanya itu tidak ada rasa bersalah sama sekali ketika kami panggil. Dia merasa bahasanya itu biasa-biasa saja. Sementara gurunya itu sampai tensinya naik. Malamnya nggak bisa tidur, ini gimana? Kami harus mempertanggungjawabkan. Saya bilang panggil orang tuanya. Panggil orang tuanya yang begini. Karena mereka itu mitra kita. Kita bangun chemistry bersama, bahwasanya anak-anak kita harus bersama mengantarkan anak-anak kita untuk menjadi pecinta Al-Quran. Apapun karir dan profesi mereka, Al-Quran ada di hati. Jadi penanaman pertama saat ini kami akan menggaungkan tentang muraqabatullah, pengawasan Allah, takut kepada Allah. Karena beberapa kasus kemarin ada yang tahu ya, berjamaah mencuri susu jatah HBN. Katanya bilang awalnya aku nggak pengen, tapi karena temanku ngambil, aku jadi pengen. Ini kalau tidak ada muraqabatullah, pengawasan Allah di hati anak-anak kita, maka yang ada adalah kesalahan berjamaah akan dimulai. Mari ayah bunda sekalian, kita bersama-sama. Mungkin mereka bukan anak biologis kami, tapi mereka ada di tangan kami. Kami pun akan mempertanggungjawabkan. Apalagi ayah bunda sekalian yang merupakan ayah bunda biologis yang akan menjadikan mereka atau ayah bunda sekalian itu masuk neraka apa surga. Kami di sekolah mempunyai program tentang saat ini adalah bagaimana program akil balik. Ketika anak-anak balik, berarti dibalik dengan akal. Mari kita bersama-sama untuk mengajarkan, kalau yang SD, bagaimana anak-anak diajarkan tentang problem solver. Bagaimana menjadi anak-anak yang bisa menyelesaikan masalah. Termasuk keterikatan saya ya, ayah bunda. Saya yakin ayah bunda itu mampu memberikan hadiah kalau 17-an, kalau lomba apa. Saya yakin mampu. Tapi di sini kita sedang membangun fastabiqul khairat pada anak-anak. Ada beberapa anak bilang begini, kamu nggak ikut lomba 17-an? Enggak, kenapa? Mamaku aja bisa beli, kalau nggak punya buku, kata mamaku nggak usah ikut, nggak usah masuk.
bundanya itu mendampingi. Mari bersama-sama. Kayak misalnya Mas Rabu ya, ketika anak-anak main sepak bola, mecahkan satu lampu di yayasan atau di sekolah, saya bilang gini, kamu boleh main di sini. Tapi nanti kalau bolanya kena lampu, apa yang harus kalian lakukan? Aku minta uang sama aku, diganti, selesai. Saya bilang itu bukan solusi. Itu namanya kamu pengecut, bersembunyi di balik orang tua. Terus gimana? Ya harus kan yang salah siapa? Kakinya siapa? Kakinya mamamu atau kakimu? Kakiku. Ya sudah, terus rasanya kalau aku potong uang saku gimana? Nah, itu baru solusi. Kamu laki-laki sejati seperti itu, bertanggung jawab. Bukan terus apa-apa minta ayahnya, apa-apa minta bundanya. Ini mari kita bersama-sama mengantarkan anak-anak kita itu menjadi pejuang, bukan pecundang ke depannya. Dan caranya adalah mengantarkan mereka, memahamkan mereka bahwasanya tanggung jawab yang namanya ambil dan balik itu akalnya sudah siap untuk bertanggung jawab. Apalagi sekarang kelas 4, kelas 3 itu anak-anak sudah balik, sementara akalnya belum dimatangkan. Mari kita bersama-sama, sama seperti halnya ketika anak-anak kita pegang HP itu, kamu boleh pegang HP setelah kamu baca Al-Maksurah tadi. Kelas 4 sudah dikenalkan Al-Maksurah. Kalau mamanya belum kenal, tolong segera beli atau download. Karena anak-anak sudah terbiasa. Anak-anak itu kalau diajak diskusi, ini loh, Bun, aku hari ini bete. Kenapa? Kamu lagi haid ya? Iya. Coba baca Allahumma inni a'udzubika minal harri wal hazan wa a'udzubika minal. Itu kan ada di Al-Maksurah. Kamu udah baca belum? Ya berarti makanya kamu bete. Baca sekarang. Ini ketika duduk-duduk di tangga kayak gitu tuh mereka lagi nggak tahu nyeritakan BDS atau siapa itu. Ketika dijajari gitu ya, yuk Maksurah bersama daripada ngobrol ngalor itu nggak jelas. Kamu biar dicerita oleh Allah. Jadi kalau di rumah ada apa yang diajarkan di sekolah, di rumah juga diamalkan. Insya Allah anak-anak kita akan maju bersama. Kita orang tua akan bersama-sama untuk menggandeng mereka masuk ke surga Allah. Mungkin itu saja dari ini kami. Mohon maaf kalau Ibu Ketua Yayasan belum bisa memberikan sambutan karena kesibukan beliau yang luar biasa. Saya selaku Direktur Dakwah Sosial mewakili di sini bukan karena saya yang berbicara, karena tidak ada yang lain. Insya Allah itu saja dari saya. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Apabila ada kesalahan, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum datang. Maaf, lanjut. Maaf ya, pembicaranya belum datang sementara dari Bapak. Terkait ini penemuan kami di lapangan, salah satunya adalah anak-anak yang ketika ditanya, kamu sudah balik belum? Sudah. Ternyata apa alasannya? Karena aku gak mau sholat di kelas, maunya sholat sama Ustaz. Kan di SD kelas 4 itu sudah dipisahkan, yang sudah balik sholatnya sama Ustaz, yang belum balik sholatnya di kelas. Ini anak laki-laki ya, anak laki-laki. Kalau anak perempuan kan gampang ya. Dan ini ternyata anak ini sudah berbohong hanya karena dia. Terus ketika kita konfirmasikan ke orang tuanya, nah, mamamu udah tahu kalau kamu balik? Enggak tahu. Terus kamu dari mana kalau kamu tahu balik? Ya aku pengen aja. Soalnya teman-teman tuh kayaknya excited banget kalau sudah balik. Kayaknya dihormati banget sama guru-guru gitu loh. Aku selalu pengen balik. Kamu belum balik kok. Orang balik itu ya kelihatan kok. Terus ketika seperti ini, siapa yang salah? Ketika kita tanya, Mah, orang tua kita panggil, si Fulan sudah balik. Saya malah nggak tahu Bu. Lah ini bahaya.
coba pendampingan ini karena apa? Ini akan membawa dosa orang tuanya kalau anaknya tidak paham. Termasuk ketika anak laki-laki yang sudah balik tapi dia malas mandi, ini juga tetap harus dikawal sampai mereka itu paham bahwasanya akalnya itu mengantarkan dia menjadi dia takut pada Allah. Kalau saya nggak mandi besar, saya takut. Dingin itu halangan yang harus dilalui. Gitu. Jadi banyak anak-anak yang begini. Ketika cerita, saya kebetulan dapat cerita dari temannya bilang ini, Bun, Nata, si Fulan kok tadi malam katanya mimpi basah, tapi dia karena dingin, malas, nggak mandi. Dosa toh ya, berani. Terus yang penting kan aku sholat. Sama, sholat itu harus sholat. Nah, ini kalau dari rumah tidak diinginkan. Dan anak itu bahasa itu kelihatan kok. Kalau ini, apa kita orang tuanya care, bangunkan, pas bangunkan itu ya kelihatan kayak gitu. Jadi mulailah terbuka pada anak-anak kita bagaimana mengawal anak-anak kita di masa balik ini. Jadi termasuk bagaimana ketika kita melihat ini ya fenomena LGBT. LGBT itu ternyata luar biasa parahnya. Termasuk kemarin ketika kita melihat salah satu bencana, ternyata Cianjur itu salah satu peludak LGBT Jabar. Jadi coba klik aja Barudak kayak Sukabumi, Barudak kayak Cianjur, Barudak kayak ini Barudak ini adalah kelompok kayak. Dan sekarang yang namanya prostitusi itu bukan hanya pelacuran perempuan, tapi pelacuran gay sudah dibuka online. Dan lebih parah lagi kemarin kami temukan di daerah Palu Bogor, Pak, naudzubillah sama naudzubillah. Ada satu kampung anak-anak usia 4 tahun itu sudah kena HIV/AIDS, ibunya sudah meninggal. Karena apa? Anak gadis di sana umur 12-13 tahun dijual sama sopir truk untuk bayar utang orang tuanya. Dan anak ini terlahir sudah membawa HIV/AIDS. Ibunya sudah meninggal, ayahnya pergi. Nggak tahu kemana sih. Kemiskinan di daerah Palu Bogor itu menjadikan sekarang meningkat drastis. Padahal hutannya berapa, Bu? Hutannya cuma 500-300. Anak dijual pada supir truk. Kami dari Forum Organisasi Zakat menemukan ini geleng-geleng Pak. Kalau ini mungkin di luar Jawa, kami masih maklum jauh dari ibu kota. Tapi ini di Palu Bogor kita menemukan seperti ini. Nangis kita. Bahkan 3 hari yang lalu ketika kawan-kawan kami turun langsung ke Cianjur, hujan deras itu, jadi gempa di Cianjur itu bukan hanya yang ini. Yang kami bantu kemarin adalah orang-orang kalangan menengah ke atas. Rumahnya habis. Tanah itu sudah retak, begitu hujan deras angin kayak gitu, air itu langsung masuk ke dalam lubang-lubang tanah yang retak itu. Sampai kawan-kawan kami itu berlarian ke tenda. Ngeri banget. Ini azab kah seperti terjadi di zaman Nabi atau ini? Naudzubillah sama naudzubillah. Mari kita jaga bersama anak-anak kita karena bahaya LGBT sudah luar biasa mengancam negeri. Dan mereka adalah bahaya laten yang kerjanya telaten. Dananya tidak pernah habis. Karena target mereka adalah menjadikan Indonesia memiliki 14 gender. 14 gender seperti halnya Taiwan, Jerman. Kenapa Jerman kemarin ditolak untuk masuk ke Piala Dunia? Salah satunya adalah mereka adalah pejuang LGBT. Perdana terbesar adalah Jerman. Alhamdulillah semua. Mudah-mudahan ayah bunda lebih peka. Bahkan slogan mereka mungkin sedikit 100.000.
sekarang bukan hanya orang-orang kalangan tidak berpendidikan, bahkan para pejabat pun sudah ada yang melakukan seperti ini. Gitu ya. Insya Allah itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala hilaf. Mari kita bersama-sama menggandeng putra putri kita. Bersama-sama kita menjadi mitra terbaik untuk menjaga Al-Quran ini ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah yang sudah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah kita berada di sebuah majelis yang mulia, yang insya Allah berrahmat, yang insya Allah didoakan oleh para malaikat. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Semoga kita selalu bisa mengikuti dan menegakkan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita, dan kelak nanti di yaumul kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mohon maaf sekali ya, materinya berganti ya. Seharusnya pengelolaan data di dalam Islam ya. Sebenarnya itu materi yang sudah sudah dirunutkan itu, dan itu materinya Mbak Aisyah yang sudah terbiasa ngisi di pekan kedua ya. Tapi qadarullah Mbak Aisyah sedang kurang sehat ya. Jadi diganti adiknya, dari Aisyah Dahlan menjadi Khadijah Dahlan. Mohon maaf, kalau yang mengisi bukan Aisyah Dahlan, Khadijah Dahlan, maka materi berganti, ya, bukan pengelolaan data. Ya. Jadi kalau dulu itu saya kalau suruh ganti begitu, kalau dibilang nggak ada akar rotan jadi itu tuh saya rodok jengkel. Nah sekarang saya terima dengan baik. Ya ada rotan akar pun jadi ya akar pun nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan Allah
kita semua mendapatkan rahmat karena kehadiran kita di majelis ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada siang hari ini saya akan menyampaikan ngambil dari surat An-Nisa ayat 36. An-Nisa ayat 36, satu ayat saja itu. Kalau panjang-panjang saya juga ngeri ya. Mau pelajari tafsir itu nggak gampang. Ya, ngeri-ngeri sudah kalau panjang-panjang. Maka cukup satu ayat saja. Di dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jaril qurba wal jaril junubi was-shahibi bil jambi wa bis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ayatnya begini. Nah, dari satu ayat ini ada perintah-perintah kepada kita. Ada perintah-perintah kepada kita yang cukup banyak. Kayaknya satu ayat, tapi mengandung banyak perintah di sini. Di dalam ayat surat An-Nisa ayat 46 ini Allah berfirman mengawalinya ya, dari wa'budullah. Coba dihitung ya, di situ ya ada berapa ini ya. Satu, pertama wa'budullah, yang kedua wala tusyriku bihi ya, syai'an, yang ketiga wa bil walidaini ihsanan, yang keempat wa bidzil qurba, yang kelima wal yatama, yang keenam wal masakin, yang ketujuh wa jaril qurba, yang kedelapan wa jaril junubi, yang kesembilan was-shahibi bil jambi, yang kesepuluh wa bis sabili, yang kesebelas wa ma malakat aymanukum, yang terakhir muhtalan fakhura. Jadi satu ayat itu ada beberapa yang harus kita kita pahami, yang kita harus lakukan selaku seorang yang beriman. Ya, saya mulai dari ayat yang awal ayat dari ayat ke-36 ini. Yang pertama wa'budullah dan sembahlah Allah. Jadi ini berkaitan dengan surat Ad-Dariyat ya, di surat Ad-Dariyat ayat 37 ini. Ad-Dariyat ayat 56 ya. Di surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Ya. Jadi hanya itu, memang tugas kita itu hanya itu, beribadah. Allah menciptakan kita manusia itu tugasnya hanya beribadah. Nah, beribadah ini bisa bentuknya macam-macam. Kalau kita berbicara tentang ibadah, ada ibadah dikenal dengan ada yang namanya ibadah makhluk, ada ibadah ghairu makhluk. Kalau kita berbicara ibadah makhluk itu kan ibadah-ibadah yang semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Dan kita nggak boleh berubahnya, nggak boleh tanya-tanya. Sholat subuh 2 rakaat masih ngantuk-ngantuknya maka wajar Allah ngasih 2 rakaat. Lah mau sholat asar capek-capeknya kok 4 rakaat, nggak usah ditanya. Yang jelas memang asar itu 4 rakaat, nah itu adalah ibadah makhluk. Kalau yang namanya haji itu ya ke Mekah, nggak usah dibilang haji itu senangnya apa, menjadi apa namanya keenakan orang-orang Mekah gitu ya. Karena sebetulnya itu seperti wisata religi. Kok sudah nggak usah ke Mekah, tidak bisa, namanya haji itu memang harus ke Mekah. Dan bulannya ya masih dulu
ya. Biar nggak usah numpuk-numpuk, brandnya nggak usah Indonesia, dibuat aja dibagi-bagi Indonesia Muharram, lalu Malaysia misalnya Sofar, ya nggak bisa. Itu namanya ibadah makhluk. Memang harus dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Itu ya, itu bedanya ibadah makhluk dan ibadah ghairul makhluk. Nah kalau ibadah makhluk itu kan memang butuh niat, butuh syarat yang harus dipenuhi, ya, butuh ikhlas dan lain sebagainya. Sementara ada juga ibadah ghairul makhluk. Ibadah ghairul makhluk itu hanya butuh 2 syarat. Yang pertama niat dengan ikhlas, yang kedua adalah ibadah-ibadah yang dilakukan adalah amal sholih. Hanya 2. Jadi untuk ibadah yang ghairul makhluk itu memang dibutuhkan niat yang ikhlas. Karena kalau kita tidak melakukan dengan niat yang ikhlas maka menjadi sia-sia. Pada ibadah-ibadah ghairul makhluk. Yang kedua sebenarnya adalah amal-amal perbuatan. Nah, karena itu adalah amal-amal sholih pula ya, amal-amal sholih yang tidak ditentukan oleh Allah tentang ketentuan tentang syarat dan rukunnya, itu maka dibutuhkan keikhlasan dalam niat. Harus ikhlas, niatnya itu harus ikhlas karena melakukannya karena. Nah, ibadah ghairul makhluk yang tadi adalah perbuatan amal sholih itu apa banyak banget. Semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang diniati dengan niat yang ikhlas maka itu menjadi ibadah makhluk. Senyum, itu dari ibadah makhluk. Maka dikatakan tabassumuka biwajhi ahlika sholaah. Itu sudah ibadah makhluk. Ya. Menyapa tetangganya itu sudah ibadah makhluk daripada lewat sama perang gitu. Kalau nggak lewat jujur gitu aja. Nah, ketika kita senyum menyapa itu sudah menjadi ibadah makhluk kita. Karena itu amal sholih. Ya. Jadi kalau pas lewat gitu ya mungkin kebetulan tinggalnya di gangnya agak sempit agak panjang itu. Kalau lewat sambil tengok-tengok, sambil nyapa, sambil senyum, kita sudah dapat pahala. Karena itu adalah amal sholih. Ya. Jadi apa namanya? Banyak sekali ya yang namanya ibadah ghairul makhluk yang satu. Intinya kita melakukannya dengan penuh keikhlasan, dengan niat keikhlasan, dan itu akan mendatangkan pahala. Karena setiap amal sholih yang kita lakukan dengan niat yang ikhlas, maka itu adalah ibadah. Kalau ibadah itu dilakukan dengan baik, maka akan berbuah pahala. Maka bagi kita itu sebetulnya cari pahala itu gampang banget, terutama mak-mak gitu ya. Kita itu ya. Kalau misalnya kita sedang di rumah itu ya, kalau bersih rumah itu jangan bilang, yo pantas-pantasin rumah yo resik atau yo enak gitu loh kotor. Tapi niatkan, an-nadhafatu minal iman. Bahwasanya kebersihan itu adalah bagian dari iman. Terus kita mengerjakannya dengan ikhlas, itu adalah ibadah dan akan mendatangkan pahala. Menyajikannya kepada suami dengan senyum, ya, itu juga ibadah. Banyak sekali ibadah. Sampai berhubungan suami istri itu pun juga ibadah. Sampai sahabat bertanya, apakah hal kayak gitu ibadah ya Rasulullah? Ya, karena kalau dia melakukannya dengan orang yang tidak halal maka itu adalah kemaksiatan. Itu adalah kemaksiatan. Maka ketika dilakukan dengan orang yang halal itu adalah ibadah. Ya, jadi buatnya apa? Ibadah dari makhluk. Jadi yang pertama tadi ya, wa'budullah, kita disuruh beribadah kepada Allah. Yang seterusnya, wala tusyriku bihi syai'an. Jadi kita itu tidak diperbolehkan untuk menduakan Allah. Kata Rasulullah SAW, sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar, ya, itu Rasulullah mengatakan ada hak Allah dan ada hak manusia ketika dia melakukannya.
Terus Abu Dhar bertanya, apa itu ya Allah? Ya Rasulullah, hak Allah itu. Hak Allah itu adalah ketika engkau tidak membuatnya, ketika engkau tidak syirik kepadanya. Sedangkan hak manusia adalah ketika dia melakukannya, maksudnya melakukannya dengan dia tidak melakukan syirik, maka tidak ada azab baginya. Jadi hak Allah itu adalah hak Allah itu untuk tidak diduakan atau kita berlaku syirik. Hak manusianya ketika kita tidak syirik, maka kita tidak akan diazab. Maka wala tusyriku bihi syai'an. Kita nggak boleh mensyirikkan sedikit pun ya kepada Allah. Cuma memang kadang setan itu pintar banget. Terus mengusik gitu ya. Mengusik gitu yang kadang membuat kita itu menjadi tidak sadar gitu ya. Untuk mendekati kepada kesyirikan. Maka di dalam surah Al-Fatihah ya, kalau kita sudah bisa rutin membacanya itu kan ada Allahumma inna na'udzubika min an tusyrika bika syai'an ma'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik yang aku ketahui dan aku beristighfar memohon kepadamu dari syirik yang aku tidak ketahui. Dari syirik yang aku tidak ketahui. Kadang itu memang kita bisa jatuh syirik yang tidak kita ketahui itu karena pintar-pintarnya syaitan. Misalnya ya, orang itu sedang bermasalah, pokoknya suaminya itu mesti terlalu terus curhat yang lain mau nggak antar ke ustaz. Kadang antara ustaz dan apa ya, itu kan kadang tipis sekali ya bedanya, agak bedanya agak besar. Datang kan bersama, datang bersama. Nah, besarnya setan itu ya kadang begitu ya. Terus baca ini, sepertinya yang dibaca adalah dikir-dikir. Tapi kalau selama itu bukan dari ketentuan Allah dan Rasulnya, itu akan menggiring kepada perbuatan syirik. Karena akhirnya nanti dia akan percaya, Ustaz itu ternyata benar bajur aku mulu terus bujulah memati tenang dengan ya. Nah ini syirik-syirik yang kadang tidak disadari. Dulu tuh waktu saya kecil itu ya sedemikian ayah saya itu menjaga akidah anak-anaknya. Sebetulnya itu saya dan teman-teman itu atau saya dengan kakak saya lupa ya. Karena ibu saya itu kan anaknya 13 gitu ya. Jadi setahun bulan kan bareng gitu ya. Nah itu waktu itu kita itu main-main sebetulnya ya nggak menyadari. Tapi alhamdulillah ya saya itu begitu tegas bisa tak sembah. Ayah saya marah. Soalnya tak sembah. Itu kan kayaknya itu hanya kalimat-kalimat yang itu ya biasa dilakukan. Ayah saya marah gitu. Suruh istighfar, suruh adu, maksudnya ayah saya mengingatkan bahwasanya itu sudah, maksudnya kalimat yang tidak boleh dikatakan. Walaupun hanya waktu itu saya masih ingat banget, masih kecil banget, masih itu dan kalau sekarang mungkin enggak ya. Waktu saya zaman kecil itu kalimat-kalimat kayak gitu itu biasa. Karena saya masih belajar. Itu kayaknya kalimat yang biasa. Nah itu pada kalimat-kalimat yang begitu itu memang perlu diwaspadai. Yang seterusnya adalah wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baik. Kalau ayatnya itu ada di surat Luqman, wa wassayna al-insana biwalidayhi. Intinya Luqman di ayat 14. Kita itu dan ayat-ayat tentang untuk memperbaiki
berbuat baik kepada orang tua itu banyak ayat yang berjajar dengan ayat syirik. Jangan kau syirik, ya, berbuat baiklah kepada orang tua. Itu ada beberapa ayat yang berjajar. Ini menunjukkan betapa pentingnya bagi kita itu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ketika seseorang itu tidak berbuat baik kepada orang tua, azab itu tidak ditunda. Azab itu disegerakan di dunia. Kalau dia tidak bertaubat, dia tidak mohon ampun kepada Allah, ya azab itu dunia dan akhirat. Tapi azab bagi orang yang tidak berbuat baik kepada orang tua itu disegerakan di dunia. Ketika Abu Bakar itu kan sebelumnya istrinya itu kan bukan seorang muslim. Lalu ketika terus diserahkan kepada Abu Bakar, terus anaknya terus istrinya itu datang ke rumahnya Hafsah. Hafsah itu bingung untuk menghadapi ibunya. Terus dia menyuruh ya mungkin ART kalau sekarang ya, suruh menanyakan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan bahwasanya temui, jamu dia, berbuat baiklah. Selama dia tidak mengajak kepada keburukan, selama dia tidak mengajak kepada kesyirikan, maka kewajiban tetap untuk berlaku baik kepada orang tua. Jadi tetap suruh memuliakan, tetap menghormati walaupun orang tuanya itu tidak seakidah dengan anaknya, tidak sama, tidak muslim. Tapi kewajiban untuk memuliakan, untuk menghormati itu tetap. Nah, itu yang tidak muslim saja, itu masih ada kewajiban untuk berlaku baik, untuk mempunyai kewajiban untuk memuliakan. Apalagi kok sama-sama muslim. Maka wajib bagi kita untuk memuliakan, menghormati kedua orang tua. Dan ayat untuk berbuat baik kepada orang tua itu banyak dalam ayat-ayat Al-Quran. Bahwasanya kita wajib. Maka bagi kita anak ya, kita kan walaupun ibu tetap anak ya. Bagi kita kepada kedua orang tua, kalau masih ada muliakan, maka para istri gak usah cemburu dengan suaminya, dorong suaminya untuk tetap taat kepada kedua orang tuanya kalau masih ada. Gak usah pergi biro-biro, semoga ibu biro, gak usah begitu ya. Biarkan suami bilang perlu biro mas yang dikasihkan ke ibu 1 juta, yang tak ikut nambahin ya 500. Nah, berapa begitu ya. Gak usah malah terus semua kayak aku buka ya terus ngomongnya panjang banget gitu. Jangan. Dorong suami kita itu untuk taat kepada kedua orang tuanya, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka sebetulnya demikian juga para suami ya, para suami itu jangan memutus silaturahim hubungan antara anak dengan orang tuanya. Wes jadi bojoku manut aku orang. Tidak bisa begitu juga. Tidak bisa begitu juga. Walaupun memang istri ketika orang tuanya itu seizin suami, tapi suami juga harus paham bahwasanya dia tidak boleh memutuskan. Maka sekufu dalam pernikahan itu termasuk adalah sekufu dalam pemahaman. Sekufu itu bukan hanya derajat, mau suka orang yang ada bertengkar, tidak. Sekufu itu termasuk
sementara suami juga bisa memberikan hak istrinya untuk tetap bisa bersilaturahmi kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai memutus hubungan itu, karena kamu sudah, karena seorang wanita itu, ketika wanita itu sudah dinikahkan kepada seorang laki-laki, maka kewajiban dan tanggung jawabnya itu, jadi suami itu mengambil tanggung jawab perwalian, tanggung jawab pengasuhan, tanggung jawab kehidupannya dari orang tua dan suami. Ketika seorang laki-laki sudah menikahi seorang wanita, maka kewajiban seorang ayah itu diambil oleh jadi ya makanya sekufu itu harus paham. Jadi dorong suami untuk tetap taat kepada kedua orang tua. Suami untuk memberikan pada sebetulnya kalau wanita itu kalau misalnya suami kita itu memberikan uang kepada bapak ibunya, dia juga nggak punya kewajiban untuk izin sama istrinya. Baru paling itu dia itu ngasih tahu gitu loh, itu aja nggak wajib kok sebetulnya. Mau ngasih tahu kok nggak ada kewajiban itu. Jadi kita harus menata diri bahwasanya kita harus paham itu kewajiban dia terhadap kedua orang tua. Itu yang harus kita paham. Jadi nggak punya ngasih tahu, jadi aku kan tahu, nggak usah begitu. Tapi sementara ketika istri itu mau ngasih ke orang tuanya, kalau itu adalah uang yang dari suaminya, maka dia memang harus izin ke suaminya. Ini aku ada sisa belajar tak kasihkan ke ibu ya. Terus suaminya, ya kalau suaminya baik akan mengizinkan. Tapi kalau itu adalah uangnya pribadi dari hasil kerja sendiri, nggak kasih tahu sendiri ke suami juga dapat. Hasil kerjanya sendiri, terus kita kasih ke ibu kita, ya, itu adalah saudara kita. Enaknya istri itu ya, kalau suami itu saudara, maka istri itu dapat pahalanya. Tapi kalau istri yang saudara dengan uangnya sendiri, suami nggak dapat. Pahalanya dari sendiri, ya. Jadi itu saudaranya seorang perempuan. Jadi, nah bagi kita orang tua yang masih ada, di rumah ini sudah pokoknya dimuliakan, seneng-senengnya. Kan bisa jadi memang ya, nyenangnya orang tua itu tidak mesti uang, karena bisa jadi orang tuanya lebih kaya dari kita kayak saya. Nah ibu saya tuh nggak perlu tak kasih uang, gitu ya. Tapi menyenangkan kan tidak harus dengan begitu, gitu ya. Kan bisa jadi orang tua kita itu lebih kaya daripada kita yang kita tidak perlu kasih uang. Tapi kesenangan itu ada pasti, ya. Kesenangan orang tuanya itu apa? Kalau kesenangannya misalnya kesenangan makanan ini dimakan, senangnya gamis yang model begini belikan gamis, senang jilbab kan belikan jilbab. Oh bapaknya senang ini gitu, tidak apa-apa. Karena yang memberikan kesenangan kepada orang tua tidak mesti harus unsur uang. Intinya disenangkan. Kalau bapak ibu kita yang sudah meninggal, maka bagi kita yang kita lakukan adalah pertama mendoakan. Jangan sampai terlewat untuk didoakan. Itu yang ditunggu. Itu yang ditunggu. Itu yang dibawa sama orang tua kita. Yang apa? Kan orang ketika meninggal maka terputus semuanya kecuali 3, ya kan? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh. Nah itu yang ditunggu oleh orang tua kita, itu yang dibawa oleh orang tua kita. Maka jangan sampai terlewat hari-hari kita dengan mendoakan kedua orang tua kita yang sudah tiada. Doa sederhana saja. Rabbil
misalnya pas habis sholat atau ke susu ya udah dengan profil itu karena itu yang ya. Jangan melewat ya. Kalau pernah ikut kajiannya Quraisyidah itu katanya sih menurut yang disampaikan Quraisyidah itu kan orang yang sudah meninggal itu seperti di dalam sebuah ruangan yang temboknya kaca gitu ya, yang dia bisa melihat keluarganya. Nah, kata Quraisyidah itu, nah dia anak keturunannya itu tidak mendoakan itu dia akan ngomong gitu, tapi kan tidak bisa berbicara, tidak bisa apa, dia akan ngomong mana doa gitu ya. Yang diharapkan kan memang itu hanya itu yang ditunggu, selebihnya enggak, hanya doa ya. Maka doakan. Yang kedua apa? Datangi orang-orang yang dulu suka didatangi oleh orang tua kita, disambungkan silaturahim, disambungkan. Ya kalau tidak bisa setiap hari seminggu sekali, nggak bisa seminggu sekali ya, sebulan sekali kalau nggak apa setahun sekali, atau pokoknya disempatkan untuk mendatangi orang-orang yang dulu sering didatangi orang tua. Itu yang harus kita ya. Jadi doa dan menyambungkan orang yang biasa disambungkan oleh orang tua. Misalnya ya, ibu kita itu suka ke bude kita gitu ya, atau bule kita waktu masa hidupnya, kebetulan ibu kita sudah lebih dulu dari bude kita gitu ya, atau bule kita, dan itu dulu biasa sering dilakukan gitu ya, untuk mendatangi. Nah sekarang ganti kita yang mendatangi, bersilaturahim dengan bude, dengan bule yang dulu biasa disambangi oleh orang tua kita. Dulu tuh saya ingat, kebetulan rumah kami sama mbak itu selisih 2 tahun. Itu setiap Jumat itu, dan saya yang laki itu selalu datang ke rumah. Dan memang satu kebiasaan buat kita, setiap cucunya salaman itu doa itu nanti terus. Setiap cucunya salaman doa itu sampai pas saya meninggal digantikan oleh paman saya. Paman saya itu setiap Jumat mendatangi ibu saya. Ini dia sekedar ngobrol ya. Ngobrol sebelum dia kan kerjanya dagang di pasar Mula. Jadi sebelum pasar Mula itu mampir ke rumah itu sekedar ngobrol. Jadi meneruskan kebiasaan orang. Maka baik melakukan untuk melakukan menyambung orang-orang yang dulu menjadi teman dekatnya orang tua. Ya intinya itu ya, kepada orang tua, terutama yang masih hidup, pokoknya di mana-mana semuanya. Ya, di mana-mana di sama-sama kayak dimanjakan di yang jangan